Halo, saya Anastasia Retno Pujasuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Saya suka bercerita, saya suka berbagi kisah. Kali ini dengan read aloud lagi, saya akan bercerita tentang kisah binatang lagi. Apa binatangnya ya? Ini dia. Ini kisah kepiting kikuk yang dikarang oleh Ruth Galloway dari penerbit Erlangga. Oke, bagaimana ceritanya? Kepiting kikuk. Nah, ada seekor kepiting bernama Nipper. Tidak satu pun teman Nipper punya capit kikuk seperti dia. Kepiting kikuk ini sebenarnya pengen sekali punya tentakel yang lincah seperti gurita. Dan ingin sekali seperti ubur-ubur atau sirip yang bisa dikibaskan seperti kura-kura dan ikan. Karena dia punya dua capit yang besar, maka Nipper kelihatan seperti binatang yang kikuk membawa dua capitnya yang besar. Suatu hari Nipper main tangkap gelembung bersama teman-temannya. Ceplok! Capitnya Nipper melubangi gelembung itu hingga meletus. Akhirnya mereka tidak bisa main lagi gelembung. Sebagai gantinya, mereka main kejar-kejaran. Nipper lari ke samping, tapi salah satu capit kikuknya menghambatnya untuk berjalan. Tidak seru, karena akhirnya kepiting kikuk terpleset dan terpelanting, tersandung dan terbanting, sampai ia terbenam dalam pasir. Hanya matanya yang kelihatan. Kura-kura harus menggali pasir agar Nipper bisa keluar dari pasir itu. Mereka lalu semua memutuskan untuk main petak umpet. Nipper memanjat masuk ke dalam cangkang tiram dan menutupnya untuk ngumpet. Jadi gelap. Cangkang itu menjadi tempat sembunyi yang sempurna untuk si kepiting kikuk. Sampai capit kikuk menghancurkan cangkang itu menjadi ratusan pecahan kecil. Ya, ketahuan. Aduh, aku tidak bisa bermain gara-gara capitku ini. Gara-gara capitku gelembungnya pecah. Gara-gara capitku aku tertimbun pasir. Gara-gara capitku. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujasuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Kerangnya bertebaran dan aku tidak bisa ngumpet. Seandainya saja aku tidak punya capit-capit ini, aku pasti jago main petak umpet. Kata ubur-ubur, jangan khawatir Nipper. Lalu mereka, teman-temannya saling mendukung membersihkan serpihan-serpihan kerang. Kami akan sembunyi. Kamu yang mencari ya Nipper, kata mereka.
Nipper menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu dia mulai mencari teman-temannya. Ia mencari di pasir. Ia menemukan kura-kura. Ia mencari di bawah cangkang-cangkang. Ia menemukan ubur-ubur. Ia mencari di atas, di bawah, di dalam, di luar bebatuan. Tapi dia tidak menemukan gurita. Gurita pandai sekali menyamar. Lalu mereka mendengar teriakan gurita terbelit sama rumput laut. Gurita menggeliat, memberontak, meliuk, mendesak. Kura-kura dan ubur-ubur mencoba menolong. Tapi ikatan rumput laut semakin kencang mengikat si gurita. Lalu Nipper dapat ide. Aku ada ide. Maka Nipper mendekati gurita yang terikat oleh alang-alang rumput laut. Dan dia mulai menggunting pelan-pelan rumput laut yang mengelilingi si gurita. Akhirnya gurita bebas. Yeay! Aku bebas dari libatan rumput laut ini. Terima kasih banyak Nipper. Ternyata capitmu berguna. Engkau sungguh teman yang baik hati. Engkau sudah menyelamatkanku. Dan teman-teman akhirnya bergembira karena mereka bisa bermain lagi bersama. Nah teman-teman, ternyata apa yang ada di dalam diri kita itu bukan hanya kesulitan, bukan hanya keterbatasan. Kita hanya perlu bersabar sedikit untuk mengetahui apa guna dari yang diberikan Tuhan untuk kita. Seperti tadi, si kepiting kikuk, ternyata capitnya berguna. Apa yang aku punya ya? Aku jadi belajar, saya jadi mengenal. Oh, Nana punya kegembiraan. Maka saya bisa pakai kegembiraan saya untuk menghibur teman-teman, untuk menghibur keluarga, dan untuk menghibur semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain.